Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya puasa mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah tujuan dari puasa itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Oleh karenanya puasa yang tidak disertai dengan ketakwaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, kemaksiatan, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karenanya, seorang jika dia berpuasa dia telah meraih ketakwaan, maka puasanya berhasil. Sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Kita tahu di bulan Ramadan bulan spesial. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan. Pintu-pintu langit terbuka. Kemudian semangat memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu sekarang sudah berakhir. Kita masuk pada bulan Syawal, di mana setan-setan berkeliaran kembali seperti semula. Maka ketakwaan yang sudah kita raih di bulan Ramadan hendaknya kita bawa dalam kehidupan kita sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Apa nilai-nilai ketakwaan yang diajarkan oleh puasa? Banyak nilai-nilai ketakwaan tersebut. Di antaranya puasa mengajarkan kita untuk muraqabatullah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika berpuasa bisa saja dia berbuka ketika dia bersendirian. Dia bisa minum, dia bisa makan, dia bisa berhubungan dengan istrinya tanpa ada yang melihat. Tetapi dia yakin Allah melihat apa yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan muraqabatullah. Ini harus kita hadirkan terutama di zaman sekarang ini. Tatkala seorang bersendirian, tatkala dia di dalam kamarnya, tatkala dia jauh dari istrinya, tatkala dia bersafar ke luar negeri, maka dia harus tahu bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Allah Maha melihat apa yang dia lihat, Allah Maha melihat apa yang dia dengar. Maka dia selalu hadirkan dalam dirinya bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Raqib, yaitu yang senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Kemudian di antara ketakwaan yang diajarkan oleh puasa adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyampaikan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Sungguhnya seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas. Di antara tafsiran para ulama adalah kenapa Allah mengkhususkan puasa. Kata Allah, puasa adalah milikku karena puasa mengajarkan keikhlasan. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang lain jika dikerjakan dilihat. Orang sedang bersolat maka terlihat gerakannya. Orang sedang berumrah atau berhaji kelihatan ihramnya. Orang sedang bersedekah, dia menjulurkan tangannya untuk bersedekah. Orang sedang baca Quran, terlihat dia membuka mushaf atau mulutnya bergerak. Tetapi puasa tidak kelihatan. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum karena Allah, tidak ada yang tahu. Ya, sehingga dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia mengabarkan kepada orang lain bahwasanya saya sedang berpuasa. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya cukup Allah yang tahu amalan kita. Tidak perlu kita share, tidak perlu kita publish
agar semua orang tahu bahwasanya kita sudah beramal soleh. Semakin amal soleh tersembunyi, tidak ada yang tahu, semakin pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percuma amalan sebesar apapun, seletih apapun, sebanyak apapun uang yang kita keluarkan, kalau kita hanya mencari pujian manusia, pengakuan manusia, hanya cari pencitraan, maka amalan tersebut akan hilang sia-sia, sirna ibarat debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Di antara nilai ketakwaan yang diajarkan oleh puasa, puasa mengajarkan kita untuk peka kepada orang-orang yang susah. Ketika kita berpuasa, apalagi sambil beraktivitas, sambil bekerja, kita rasakan dahaga, kita rasakan kelaparan, ya. Sehingga kita tahu bagaimana orang yang lapar, orang yang dahaga, orang yang haus, kita tahu rasa mereka. Dengan demikian seharusnya kita peka terhadap mereka. Demikian juga kita tahu, dengan puasa kita menahan syahwat. Biasanya kita bisa berhubungan dengan istri, tidak bisa di siang hari. Ya, dan itu adalah perkara yang sulit. Oleh karena kita tahu bagaimana orang-orang, para pemuda yang mereka belum bisa menikah, menahan syahwat mereka. Hendaknya kita peka kepada mereka, memudahkan mereka untuk menikah, agar mereka bisa menyalurkan syahwat mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengajarkan kita untuk bersikap sosial, peka terhadap sekitar kita. Dengan mudah kita mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang susah, karena kita tahu bagaimana rasanya lapar dan rasanya dahaga. Kemudian di antara nilai ketakwaan yang diajarkan oleh puasa, puasa melatih diri kita meninggalkan sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau satu yang halal bisa kita tinggalkan karena Allah, bagaimana lagi dengan yang haram? Di siang hari asalnya kita boleh makan, asalnya kita boleh makan dengan makan apa saja, kita boleh minum dengan minuman yang segar, yang dingin, yang menyenangkan. Tapi di siang hari bolong kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Kita bisa menggauli istri kita, tapi kita tidak melakukannya. Padahal perkara-perkara yang halal bisa kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara-perkara yang jelas-jelas haram. Oleh karenanya setelah Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat puasa, kemudian Allah ikutkan setelah itu tentang larangan makan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Setelah Allah sebutkan ayat puasa, kata Allah, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian, saudara kalian, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, atau kalian mengangkat perkara kalian ke penguasa, ke pemerintah. Padahal kalian tahu kalian salah dengan berbackingan kepada penguasa, lantas kalian mengambil harta saudara kalian dengan cara yang haram. Oleh karenanya puasa melatih kita. Kalau kita bisa meninggalkan perkara yang halal karena Allah, apalagi perkara yang haram. Dan saat ini kita sangat butuh untuk kuat dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram. Betapa banyak perkara-perkara haram ada di sekitar kita, terkait dengan pandangan kita, terkait dengan lisan kita, terkait dengan pendengaran kita, terkait dengan apa yang kita makan hasil kerjaan kita. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Di antara nilai ketakwaan yang diajarkan oleh puasa yaitu kebersamaan. Kebersamaan yang sangat kita butuhkan di saat-saat ini. Kebersamaan kaum muslimin kompak di antara mereka. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas." Puasa adalah di mana manusia semua sedang berpuasa. Dan namanya lebaran yaitu kalau semua orang lebaran. Rasulullah SAW mengajarkan agar puasa dan berlebaran berbarengan, bersama-sama untuk mengajarkan kesatuan di antara kaum muslimin. Lihatlah bagaimana solat malam yang seharusnya dikerjakan di akhir malam, tetapi Rasulullah SAW majukan, Rasulullah SAW kerjakan, sallallahu alaihi wasallam kerjakan di awal malam. Solat tarawih buat apa? Agar kaum muslimin bisa bareng-bareng solat bersama, bersatu. Padahal waktu yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Tidaklah demikian kecuali karena puasa mengajarkan kita untuk bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di sana banyak orang-orang yang ingin kaum muslimin tercerai-berai, terpecah belah, saling gontok-gontokan, baik musuh dari luar maupun musuh dari dalam, baik kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik yang ingin kaum muslimin tercerai-berai. Maka janganlah kita terprovokasi. Ingat, persatuan, kesatuan adalah harga mati di antara kaum muslimin. Maka jangan sempat terprovokasi, jangan sampai kita pun tercerai-berai, akhirnya hilang, kita pun jadi gentar, hilang kekuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Janganlah kalian saling bergontok-gontokan, maka kalian akan menjadi gentar dan akan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Nabi SAW salat Id, maka Rasulullah SAW sengaja untuk berjalan menuju barisan para ibu-ibu untuk menasihati mereka, mengajarkan bahwasanya di antara ibadah yang agung yang menyelamatkan seorang dari neraka jahanam adalah bersedekah. Bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makalah majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para ibu-ibu ketika itu, "Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita sekalian, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Maka berilah seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah? Kenapa kami para wanita penghuni neraka yang paling banyak?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Li'anna kunna tukthirna syakah." Karena kalian suka mengeluh. Maksudnya apa kata para ulama? Yaitu tidak ridha dengan harta yang sedikit, maunya nambah terus, maunya banyak terus, tidak ridha dengan penghasilan suami. Tukthirna syakah, kalian suka mengeluh. Wa takfurnal ashir, dan kalian tidak berterima kasih kepada suami. Tidak berterima kasih kepada suami atas hasil yang diberikan oleh suami. Ini yang membuat para wanita banyak masuk neraka jahanam. Apa solusinya? Maka Nabi SAW mengatakan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Maka apa kata sang perawi? Faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka ketika itu para sahabiat, para ibu-ibu di zaman Nabi, mereka langsung bersedekah, tidak main-main. Langsung mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilal min aqritatihinna wa khawatimihinna. Maka mereka pun melempar ke baju Bilal yang Bilal bentangkan dari anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka, karena mereka ingin selamat dari neraka jahanam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di saat ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk banyak bersedekah pada kerabat, pada orang-orang susah. Semoga sedekah tersebut menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna wa natawassalu bi sifatikal ula fa'ajib du'aana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma biwahdaniyatika wa antal wahidul ahadul al-fardus samad. Allahumma aslih niyatina wa dhurriyyatina. Allahumma aslih niyatina wa dhurriyyatina. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'an. Ya Subbuh, ya Quddus. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya. Ya Aziz, ya Qawi, ya Aziz, ya Qawi. Allahumma dammir a'daka a'da'al muslimin. Allahumma dammir a'daka a'da'al muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baladana mutmainnan rakha'an. Allahumma ja'al hadzal balad mutmainnan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina waj'al a'immatana wa aslih a'immatana wa walata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka antal aliyul a'la al-muta'al. Allahumma nas'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma nas'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma jama'na wa walidina fil firdaus al-a'la minal jannah.
Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Razzaq urzuqna rizqan tayyiban.